Ya, kembali lagi di Kick and Rush. Dan kali ini gue mau sharing pendapat gue tentang formasi terbaik dari MU untuk musim ini ya. Terutama setelah kedatangan Ronaldo, MU ini memiliki peta kekuatan yang menurut gue 4 besar terbaik di Premier League saat ini. Dan gue mau sharing formasi terbaik dan pemain terbaik yang harus dipasang oleh kalau ingin mencapai posisi maksimal dan prestasi maksimal untuk musim ini. Dan kiper menurut gue, dari kiper dulu ya, kiper menurut gue tetap De Gea karena De Gea lebih konsisten ya daripada Dean Henderson, walaupun Dan Henderson ini akan mungkin di masa depan akan bisa lebih growth lagi untuk berkembang lebih jauh lagi, karena dia di masa muda juga udah lumayan lah sering jadi starting line up juga di musim lalu dan memiliki pengalaman bermain di UCL dan segala macam. Jadi tapi untuk saat ini gue lebih prefer De Gea karena lebih matang dan refleksnya lebih bagus untuk gue untuk detik ini. Dua back yang bisa diandalkan MU di dua center back yaitu Maguire dan Varane. Menurut gue ini sangat melengkapi sekali karena Varane dan Maguire ini lumayan solid lah untuk back dan bisa build up serangan serta memiliki heading yang kuat. Itulah dua back yang dibutuhkan oleh setiap tim, yaitu bagus dalam defending dan bagus dalam heading. Itu dua komponen yang sangat penting untuk dimiliki setiap tim di dunia. Memiliki center back yang bisa jadi libero, bisa membantu attacking juga bisa, jadi komplit lah. Back kanan gue sebenarnya kalau ada opsi lain selain AWB gue lebih prefer yang lain, tapi karena AWB yang ada di MU dan terbaik untuk posisi back kanan, gue jadi mau nggak mau harus AWB. Walaupun AWB memang defense-nya bagus, tapi biasanya tim yang juara itu memiliki wingback yang bagus dalam menyerang juga. Kita tarik dalam 10 tahun terakhir yang juara UCL atau Premier League, jarang banget back yang sifatnya itu defensif. Biasanya itu back sayap itu lebih menyerang lah. Kita sebut aja Jordi Alba, Carvajal, Luke Shaw. Chelsea pun punya back sayap yang menyerang, Marcos Alonso dulu punya, dan masih banyak lagi lah United. Jadi AWB jadi back kanan itu menjadi sektor yang lemah untuk menyerang ya. Untuk bertahan sih kuat banget menurutku. Di back kiri tentu aja Luke Shaw, karena Luke Shaw ini permainannya berkembang dibawa oleh, dan memang sempat flop waktu di zaman Mo dan di zaman Van Hal kalau nggak salah, karena di tackle ya sampai patah kaki. Jadi sempat flop, dan 2 tahun terakhir Shaw adalah back kiri terbaik di Premier League bersama Robertson ya menurut gue. Jadi dua Robertson dan Shaw ini saling bersaing untuk menjadi back kiri terbaik. Dua pivotnya menurut gue lebih ke DM sih ya, McTominay satunya, karena nggak ada opsi lagi selain siapa lagi mau Fred itu mainnya jelek banget waktu lawan Wolves, dan beberapa pertandingan juga dia kayak bermain tanpa arah aja gitu Fred, dan defendingnya nggak terlalu bagus dan passingnya lebih buruk lagi. Jadi menurut gue gue prefer McTominay karena dia memiliki physical yang lebih baik dari Fred untuk menjadi DM, dan memiliki shooting range yang lebih baik dan headingnya lebih bagus karena posturnya lebih tinggi ya. Terus di samping McTominay itu ada Pogba. Gue prefer Pogba daripada Fred atau siapapun itu yang ada, atau Matic atau segala macam. Gue lebih prefer Pogba karena Pogba jadi DM juga dia bisa jadi box to box, bisa jaga defense, bisa attacking. Dia ini akan yang jadi pekerja keras lah di MU dan menjembatani antara defense dan attacking. Dia akan jadi box to box yang sangat perannya itu sangat vital dalam membantu si Bruno di depan dan di belakang membantu McTom. Jadi dia posisinya sangat vital. Nah, kan gue udah sebut dua gelandang. Satunya yang jelas adalah Bruno ya. Bruno ini lebih ke attacking midfield.
Dia ini ngisi posisi nomor 10 karena dia memiliki kreativitas dalam melakukan passing, terutama ketika counter attack. Ini orang bagus banget menurut gua untuk melakukan passing, visinya tuh bagus, punya tujuan yang tepat, dan keputusannya, decision making Bruno ini rata-rata bagus. Walaupun kalau dia ditempel atau di marking dia suka nggak kelihatan, tapi dia kan pemain berkualitas. Dalam satu momen atau dua momen dia bisa mencetak peluang atau bahkan assist gitu. Ini pemain bagus menurut gue. Nah, tiga penyerang depan ini yang menjadi pertanyaan, siapa yang terbaik? Dan menurut gue sih ada beberapa pemain yang cocok untuk 3 starting, dengan catatan Ronaldo udah di MU ya. Gue mulai dari kiri ini gue lebih prefer Rashford ya, karena Rashford kalau misal udah sembuh nih, Rashford gue prefer jadi starting 11 ya, karena Rashford memiliki skill dan dia itu jiwa petarungnya luar biasa, dan dia nggak semales-malesan seperti Martial gitu, karena Rashford itu DNA-nya MU banget, dan dia bermain ngotot dan punya skill gitu untuk bermain di sayap dan menyisir sayap. Dan terlebih lagi Rashford itu punya finishing yang lebih baik dari penyerang yang lain kayak Greenwood atau siapa lah. Pokoknya Rashford ini punya finishingnya yang bagus, walaupun sebenarnya Rashford juga angin-anginan ya menurut gue. Tapi untuk sayap kiri gue lebih prefer Rashford yang bermain, karena dia lebih konsisten daripada pemain sayap yang lain. Di sayap kanan ini yang jadi pertanyaan, apakah Greenwood atau Sancho? Menurut gue untuk mempertahankan filosofi dan kebiasaan bermain, menurut gue lebih pasang Greenwood dulu, karena Sancho ini belum nyetel dari 3 pertandingan yang gue udah tonton. Sancho sering sering hilang dan nggak bisa berkontribusi banyak, sementara Greenwood bisa berkontribusi banyak lewat sayap dengan skill-skillnya. Tapi Sancho nggak terlalu kelihatan. Terus di striker itu menurut gue ada yang jelas ya, pemain baru yang berdatangkan oleh MU, sang mega bintang yaitu Ronaldo. Karena Ronaldo kita harus tahu bahwa dia nggak bisa bermain di sayap lagi, dan finishingnya itu luar biasa, dan harusnya memang diplot jadi striker, karena pasti dia akan berperan seperti dia bermain di Juventus, seperti striker lah, striker yang mematikan dan disupport oleh sayap yang luar biasa oleh Rashford dan Greenwood, dan disupport oleh Pogba dan Bruno yang luar biasa di tengah, akan menjadi tim yang mengerikan MU ini dengan Ronaldo. Jadi sekian menurut gue, MU bakal fight untuk 4 besar, bahkan juara menurut gue, karena komposisi timnya luar biasa. Yang menurut gue jadi PR yaitu Ole apakah bisa meramu tim ini menjadi luar biasa lagi. Sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.